Apakah keberagaman tempat kerja itu? Keberagaman di tempat kerja adalah adanya keberadaan berbagai jenis orang dari jenis kelamin, ras, suku, kelompok usia, latar belakang budaya, dan sudut pandang personal yang berbeda di tempat kerja. Hal ini karena keberagaman dipandang sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas dan akan berdampak kepada keuntungan kompetitif atau competitive advantage. Mengelola keberagaman tenaga kerja menjadi begitu penting karena banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan adanya keberagaman yang tinggi. Tak heran, banyak perusahaan yang mulai menggalakkan kebijakan ini. Apa saja keuntungan adanya keberagaman di tempat kerja? Yang pertama, membangun budaya kerja yang inklusif. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, meningkatkan toleransi. Keempat, keberagaman di tempat kerja, niaga hoster. Kelima, penuh toleransi. Dan yang keenam, tidak ada halangan dalam merayakan hari raya keagamaan. Karakteristik penduduk Amerika Serikat. Negara paling besar di dunia di benua Amerika. Luas wilayah Amerika Serikat adalah 9.621 km persegi, terbagi menjadi 50 negara bagian, 48 negara bagian terletak pada suatu daratan, sedangkan 2 negara bagian letaknya terpisah, yaitu Alaska dan Hawaii. Merupakan negara adidaya karena kekuatan ekonomi dan militer. Mata uang dolar Amerika Serikat digunakan sebagai mata uang internasional. Mendapat julukan negeri Paman Sam, memiliki patung Liberty yang menjadi simbol kebebasan. Terdapat Corn Belt yang merupakan kawasan pertanian terbesar di dunia. Memiliki air terjun yang terkenal di dunia yaitu Niagara. Penghasil sereal terbesar di dunia. Penghasil kapas terbesar kedua di dunia. Perubahan tenaga kerja global. Bekerja remote menjadi normal. Ketergantungan teknologi, pendidikan non-konvensional, memasuki dunia kerja lebih awal, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, peduli pada sustainability, batas kehidupan dan pekerjaan semakin kabur, tempat kerja yang bebas stres. Jenis-jenis keberagaman di tempat kerja. Yang pertama ada umur. Berikut judul 7 Undang-Undang Hak Sipil 1964 dan Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Ketenagakerjaan tahun 1967 melarang diskriminasi usia. Yang kedua ada jenis kelamin atau gender. Perempuan 47% dan laki-laki 53%. Kini masing-masing merupakan hampir setengah dari angkatan kerja. Yang ketiga ada ras. Warisan biologis atau termasuk warna kulit dan hal terkait yang digunakan oleh orang yang mengidentifikasi dirinya sendiri. Yang keempat ada etnisitas. Ciri-ciri sosial atau seperti latar belakang budaya atau kesetiaan yang dimiliki bersama oleh popularitas manusia. Yang kelima ada disabilitas atau kemampuan. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika tahun 1990 melarang diskriminasi kepada disabilitas. Yang keenam ada agama. Bab 7 UU Hak Sipil melarang diskriminasi dalam hal agama. Yang ketujuh ada LGBT. Dalam 2 kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terpisah, para hakim menyatakan bahwa individu transgender atau identitas gender dan lesbian, biseksual, dan gay atau orientasi seksual dilindungi di bawah larangan judul 7 terhadap diskriminasi seksual. Yang kedelapan ada lainnya, keberagaman yang mengacu pada setiap ketidaksamaan dan perbedaan yang mungkin ada di tempat kerja. Tantangan dalam mengelola keberagaman. Tantangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akumulatif dan aman untuk beragam karyawan. Pada bagian ini akan melihat 2 tantangan itu. Yang pertama ada bias pribadi dan langit-langit kaca. Bias pribadi. Bias yaitu kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu yang menghasilkan ide-ide yang dapat menyebabkan prasangka dan diskriminasi dan stereotip yang semuanya akan membentuk dan mempengaruhi bias pribadi kita. Bias adalah istilah yang mengabarkan kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Biasanya dilihat sebagai prerogatif atas suatu sisi. Bebas pribadi kita menyebabkan kita memiliki pendapat tertentu sebelum tentang orang-orang atau hal pendapat yang terbentuk sebelumnya. Seperti ini dapat membuat segala macam keputusan sikap menjadi tidak akurat. Langit-langit kaca. Langit-langit kaca adalah istilah dari penghalang yang tidak terlihat yang memisahkan perempuan dengan minoritas dari posisi manajemen puncak. Hal ini menyebabkan menghambat kemajuan kaum perempuan. Hal ini berkaitan dengan leadership ambition gap, yaitu kecenderungan ambisi kepemimpinan terhadap perempuan yang tertera di buku Lean In yang ditulis oleh Shirley Sandberg. Lalu ia menyarankan agar kaum perempuan mencondongkan diri dan bersikap asertif atau hal-hal laki-laki atau mendorong kemajuan karir mereka. Aspek legal dari keberagaman di tempat kerja. Tempat kerja berevolusi ke tingkat keragaman yang ada saat ini tanpa undang-undang dan mandat, free atau federal. Kenyataannya adalah bahwa undang-undang federal telah memberikan kontribusi untuk beberapa perubahan sosial yang kita lihat selama lebih dari 50 tahun belakangan ini. Komitmen manajemen puncak terhadap keberagaman.
pasar yang semakin kompetitif saat ini menggarisbawahi kenyataan bahwa menciptakan tempat kerja yang beragam tidak pernah lebih penting dari sebelumnya. Strategi keberagaman dan inklusi yang berkelanjutan harus memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan di tingkat kepemimpinan tertinggi. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan memastikan bahwa keragaman dan inklusi merupakan tujuan, sarana, dan strategi organisasi. Mentoring. Mentor biasanya menyediakan dua bentuk yang unik dari fungsi mentoring: pengembangan karir dan dukungan sosial. Katalis terhadap mentor laki-laki untuk perempuan menemukan bahwa laki-laki yang menghambat atau yang acuh tak acuh terhadap kemajuan perempuan itu melihat tempat kerja sebagai situasi menang kalah, zero sum game, di mana promosi perempuan dapat terjadi hanya dengan menurunkan laki-laki. Sebuah program mentoring yang baik akan ditunjukkan pada semua karyawan yang potensinya tinggi untuk menaiki tenaga karir ke organisasi. Pelatihan keterampilan keraga. Lalu ada pelatihan keterampilan keberagaman. Dalam bab ini tentang pengelolaan keragaman, Anda mungkin terkejut ketika mendengar pernyataan seperti ini. Namun, pernyataan seperti ini mencerminkan sifat realistis. Pelatihan keterampilan keragaman, pelatihan khusus untuk mendidik karyawan tentang pentingnya keragaman dan mengajarkan mereka keterampilan untuk bekerja di tempat kerja yang beragam atau memasuki perannya. Jutaan dolar dihabiskan dalam upaya ini setiap tahunnya, sebagian besar untuk pelatihan. Kedengarannya sederhana, tapi tidak demikian. Namun ketika orang-orang dapat diajari untuk menyadari bahwa mereka memiliki peran sangka dan untuk secara sadar menangani perilaku ini, maka pelatihan kewaspadaan terhadap keragaman ini telah sukses. Selanjutnya ada kelompok sumber daya karyawan. Kelompok sumber daya karyawan yang dimilikinya yang terdiri dari para karyawan yang saling terkait dalam suatu dimensi bersama dari keragaman. Kelompok-kelompok seperti ini dibentuk oleh karyawan itu sendiri, bukan oleh organisasi. Kelompok sumber daya karyawan atau juga disebut jaringan karyawan atau kelompok afinitas telah menjadi sangat populer selama 10 tahun terakhir. Kelompok sumber daya karyawan memberikan kesempatan bagi individu ini untuk memiliki suara. Misalnya di Kellogg's ada kelompok WOK atau Women of Kellogg, KAARG atau Kellogg's African American Research Group.